Hello, welcome to Arts Channel. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang aktivitas berkebunku. Yap, cabai rawit. Jadi bapak aku menanam berbagai macam jenis sayuran seperti cabai rawit di pekarangan di samping rumah kami. Oh ya, jadi bapak aku itu menanam tanaman cabai dan berbagai macam sayuran ini tidak menggunakan obat-obatan atau pupuk kimia ya guys. Jadi bapak menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang dari kambing. Berhubung sudah pada matang, yuk kita petik. Eits, tapi jangan salah, berkebun seperti cabai rawit ini tidak selalu mudah loh. Pasalnya tanaman kita harus sering terkena kutu putih atau jamur seperti ini. Nah, tantangan lainnya itu, buah cabai yang belum matang seringkali harus rontok sebelum waktunya. Nah, lihat deh, jadi lumayan banyak buah cabai yang seperti ini, kayak ditusuk hewan apa aku nggak tahu. Nah, jadi biasanya buah cabai yang udah tertusuk kayak gitu tuh, nanti dia itu pada akhirnya akan rontok, kayak di video sebelumnya tadi. Jadi sama bapak disuruh dipetik aja biar tidak mubazir. Jadi nanti bisa kita sambal atau buat masakan karena sudah pedas. Nah, untuk membasmi hama terutama kutu putih ini aku biasanya menggunakan campuran jeruk nipis dan sabun pencuci piring yang dimasukkan ke dalam air, kemudian menyemprotkannya secara rutin. Nah, ini aku melihat caranya ini di YouTube. Dan jangan lupa juga guys untuk menyemprotkannya di bagian bawah daun, karena biasanya kutu putih ini paling banyak bersembunyi di balik daun. Kemudian penghuni kebun bapak ini juga ada sayuran bayam. Jadi sayuran bayam ini dia itu tumbuh sendiri ketika musim penghujan tiba. Jadi sepertinya memang benih-benih dari biji bayam ini tuh sudah ada di dalam tanah. Jadi ketika musim penghujan, kebetulan beberapa hari yang lalu itu hujan, jadi tanaman bayam ini tuh tumbuh dengan subur. Nah, berhubung sudah pada besar dan sebelum daunnya ini berbunga, yuk kita petik bodi sayur. Ada juga penghuni kebun bapak ini yang tidak ditanam. Kalian tahu ini namanya apa guys? Yap, betul, ini namanya cimpluan. Ini buahnya nanti bisa dimakan, yang sudah berwarna matang itu biasanya kulitnya itu warna kuning. Dan setahu aku tanaman cimpluan ini bisa digunakan atau baik untuk penderita diabetes. Rasa buahnya ini sendiri kalau sudah matang ya, itu manis, asam, dan cenderung agak langu. Nah, balik lagi ke aktivitas berkebun aku. Selain tadi metik cabai yang udah matang, lihat pertumbuhan cabai-cabai atau tanaman yang lain, terus juga nyemprot-nyemprot tanaman cabai yang ada kutu putihnya, aku juga biasanya mengatur sulur dari tanaman kacang panjang ini. Nah, biasanya itu sulur kacang panjang ini tuh tumbuhnya itu tidak teratur atau sulurnya itu ke pohon-pohon yang lain. Nah, aku di sini biasanya mengatur sulurnya ini agar tidak ke pohon yang lain. Oh ya, ketika membetulkan sulur kacang panjang ini juga harus hati-hati ya, soalnya sulur atau batang kacang panjang yang masih muda ini dia cenderung rentan dan mudah patah. Selain menanam kacang panjang yang biasa kita temui, Bapak juga menanam kacang panjang yang memiliki daya lentur yang lebih kaku dibanding kacang panjang yang lainnya. Tapi kacang panjang ini juga masih tetap bisa disayur, bisa dimakan. Makanya kita selalu memetiknya ketika masih muda biar tidak terlalu kaku.
Nah, ini ada kacang panjang yang dia jenisnya memang lebih panjang ya, cenderung lebih panjang dibanding kacang panjang pada umumnya. Kemarin aku pernah nemu di kebun bapak ini ada kacang panjang yang lebih panjang, setahu aku lebih panjang dari yang bapak pernah tanam gitu ya, itu 70 atau 80 cm gitu. Nah, ini tips untuk metik kacang panjangnya dengan cara diputar ya guys, biar tidak rusak. Tada! Alhamdulillah, ini hasil berkebun kita hari ini. Yuk mulai sekarang kita berkebun sendiri dari rumah.